Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Ketua PRA Sabdodadi, Ibu Haja Sukamti M. Hum. Yang saya hormati para pimpinan harian PRA Sabdodadi. Yang saya hormati ibu-ibu ketua majelis dan lembaga PRA Sabdodadi dan jajarannya. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah terlihat lengkap ya. Kita semua hadir di tempat ini insya Allah dalam rangka pengajian pimpinan dan juga rapat bersama. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum dengan judul Kepemimpinan di Jalan Dakwah. Pilihan tegar bukan gugur. Bahwa dalam kepemimpinan ini kita semua sudah sadar banget bahwa setiap kita adalah pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan kullukum ra'in, gitu ya, bahwa kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Maka siapapun kita, baik itu sebagai pimpinan dalam organisasi, pimpinan dalam kemasyarakatan, pimpinan dalam rumah tangga, kita semua pasti akan diminta pertanggungjawaban, bahkan kepemimpinan atas diri kita sendiri, gitu ya. Namun dalam perjalanannya kalau berbicara tentang dakwah, maka kepemimpinan dalam dakwah itu tidaklah mudah. Akan ada banyak tantangannya, gitu ya. Bahwa kepemimpinan itu dalam sebuah organisasi dakwah, diantaranya kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda karakter, berbeda gaya bicara, berbeda kepemimpinannya, kemudian apalagi berbeda cara berpikirnya, kemudian ada lagi berbeda pendidikannya, gitu ya. Maka itu akan menimbulkan, kalau tidak dihadapi dengan kebijaksanaan, tidak dihadapi dengan ilmu dan iman, maka nantinya akan mudah menimbulkan percikan-percikan yang nantinya bisa terjadi pada perpecahan dalam sebuah organisasi. Bahwa kita di jalan dakwah ini seringkali menemukan orang-orang yang tadinya begitu semangat, begitu dalam perjalanan dakwahnya menemui tantangan, maka dia akan gugur dengan sendirinya. Dalam sebuah buku, ya, saya baca dalam bukunya Fathiah Khan. Beliau adalah salah satu ulama ya yang menulis tentang hal-hal atau perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu bisa gugur dalam perjalanan dakwah. Satu diantaranya adalah kelemahan gara-gara apa? Lemah ruhiyahnya. Jadi semangat hanya karena apa? Senang rame-rame, gitu ya. Ngeliatin orang kesana ikut kesana, orang kesini ikut kesini, gitu ya. Seneng kumpul, tapi dia tidak memperkuat imannya dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga apa? Ketika menghadapi tantangan, alhamdulillah. Masya Allah MTK Sabdodadi ini. Alhamdulillah formasinya lengkap, ya. Jadi ketika lemah ruhiyahnya itu, ketika dia menghadapi tantangan, menghadapi perpecahan, maka dia harus langsung mengundurkan diri atau berhenti di tengah jalan. Yang kedua adalah kelelahan dan kejenuhan. Terkadang orang itu semangat karena apa? Ada yang muji, ya. Jadi dia bekerja itu karena berharap pujian. Sehingga apa? Tolong kamu bikin ini, ditambah lagi kamu bikin itu, tambah lagi kamu bikin ini. Dia merasa lelah. Akhirnya apa? Mundur tengah jalan. Wah, kebanyakan kerjaan nang Aisyah ki opo-opo ki mesti ada aja kegiatannya. Udah gitu apa? Enggak cuman bawa diri, mesti bawa duit. Gitu ya. Jadi dengan tantangan yang seperti itu, akhirnya apa? Udah deh, aku enggak di sini aja lagi. Mendingan aku cuman datang pengajiannya tok. Kayak begitu juga bisa menjadi apa? Yang namanya gugur di tengah jalan dakwah.
Yang ketiga adalah tergoda dunia dan jabatan. Aku di Alisia udah lama di situ, ning ratau kepilih jadi pimpinan, wes aku berhenti. Gini. Ya, jadi dia berharap ketika dia berada di lingkungan itu, dia terpilih menjadi seorang pemimpin. Saat orang-orang tidak melihat pekerjaannya, maka dia merasa lemah hati. Itulah yang kadang membuat orang-orang akhirnya apa? Gugur di tengah jalan. Dan yang terakhir adalah apa? Kurangnya kesabaran. Nomor 4 itu perselisihan antar anggota. Tadi karena beda karakter, beda gaya bicaranya, aku nggak cocok sama dia, wes aku ramangkat. Itu yang menimbulkan gugur lagi di jalan dakwah. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesabaran dan keteguhan hati. Jadi dalam hal ini tidak tahan menghadapi ujian, menghadapi mungkin kayak Bu Kamti sebagai pimpinan, dapetin anggotanya kok ngeyel kalau diomongi, ada aja yang dilawan gitu ya. Tolong ibu-ibu seperti ini, nggak bisa Bu, saya harus nek Bu Kamti hatinya nggak kuat, otomatis sudahlah, nek kayak begitu aku tak berhenti jadi pemimpin, berhenti jadi ketua PR, monggo jenengan aja yang jadi ketua, misalnya kayak gitu ya. Jadi dalam sebuah perjalanan dakwah itu sangat dibutuhkan yang namanya keteguhan hati. Apapun yang terjadi, saya tetap jalan gitu ya. Nah, dari pandangan Fatihahkan tadi ya, kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin dalam perjalanan dakwah ini membutuhkan sebuah kunci. Nah, saya menyampaikan bahwa dalam istilahnya psikologi modern itu ada istilah grit. Grit itu sebenarnya sebuah singkatan, tapi gampangannya dia adalah sebuah semangat yang terus-menerus lama, untuk jangka panjang lama ya. Jadi konsep ini dia membutuhkan semangat dan ketekunan. Harus tekun. Semangatnya ada, ketekunannya juga ada, dan itu tidak dalam jangka yang pendek tapi untuk panjang, dan itu tidak semua orang bisa memilikinya kalau dia jalan sendirian ya. Maka kita butuh apa? Bersama-sama. Grit ini kalau dalam bahasa Islam itu disebut dengan istiqomah. Istiqomah. Jadi yang namanya berjuang butuh keistiqomahan. Apapun yang kita hadapi ibu-ibu sebagai pimpinan di PRA Sabdo Dadi ini memang tidak mudah ya. Maka itu kita butuh apa? Bersama-sama, mengangkat bersama gitu ya. Kalau ada persoalan kita bahas bersama dengan kepala yang dingin, mengedepankan istilahnya tenggang rasa, sehingga yang kita bisa dapatkan adalah hasil yang baik untuk bersama-sama. Nah, solusi agar bisa tegar ini, bagaimana kita memiliki sikap grit ini, ada beberapa tips. Satu di antaranya yang paling jelas adalah memperkuat ruhiyah kita. Caranya yaitu apa? Ya seperti ini, ngumpul bareng. Di dalamnya ada kajian. Kajiannya untuk mengingatkan kembali niatan kita berada di PRA Sabdo Dadi ini. Apa khususnya dalam kepemimpinannya ya. Jadi menambah keilmuan kita dan memperkuat ibadah kita. Baik ibadah kita yang berupa personal ya. Jadi sholatnya ya, ibadah-ibadah lainnya itu kita upayakan untuk apa? Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian tambah lagi yang kedua, membangun komitmen dalam diri kita. Saya berada di pimpinan Aisyah Sabdo Dadi dalam rangka dakwah ya, melayani umat. Maka apapun kejadiannya, apapun tantangannya, saya harus kuat gitu ya. Bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, bersatu padu menyamakan visi misi, dan jangan saling menjatuhkan gitu ya. Cukup di rapat aja kita istilahnya mungkin berbeda pendapat. Di luar dari rapat udah selesai. Jangan kebawa terus, di luar rapat masih juga diceritain. Nah, ini yang membuat terkadang setan masuk untuk menumbuhkan bunga-bunga kebencian. Yang ketiga adalah memperkuat ukhuwah di antara kita. Dengan dengan saling ketemu seperti ini gitu ya. Mungkin bisa ditambah juga dengan jalan-jalan bareng barangkali ya Bu ya.
Ini salah satu. Ya, karena healing itu bisa membuat kita lebih dekat gitu Bu ya. Saling, kalau Rasulullah bilang itu kita bisa mengenal seseorang itu dalam sebuah perjalanan. Dengan membuat perjalanan kita jadi tahu tabiat dia itu kayak apa, itu bisa kita ketahui dari situ. Dan yang keempat, niatkan kembali ya. Jadi luruskan kembali niat kita. Kita berada di pimpinan Aisyah ini dalam rangka dakwah. Sehingga dakwah, dan itu berharap hanya kepada ridho Allah. Hanya dengan ridho Allah itulah yang insya Allah akan menguatkan kita semuanya. Itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Penguatan untuk kita semua nih. Semoga nanti dapat kita aplikasikan.